Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini kita kembali ya di channelnya Sofyan Atsauri ya. Jadi teman-teman, di dalam video ini, konten ini, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan netizen ya. Banyak nih pertanyaan tentang mimpi ya. Oke, ini kita lihat pertanyaan netizen nih tentang mimpi-mimpi mereka ya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan sedikit jelaskan ya. Jadi mimpi itu ya, mimpi yang bisa menjadi kenyataan itu adalah mimpi-mimpi yang memiliki adab-adab di dalam tidur itu teman-teman. Itu mimpi yang kalau kita mau mimpi kebaikan kita itu menjadi kenyataan, itu adalah pertama kita tidur pakai adab teman-teman ya. Adabnya adab tidur pakai wudhu ya, dan jelas orangnya soleh ya. Itu mimpi-mimpi, kalau mimpi itu kita bisa menjadi tanda kebaikan-kebaikan bagi kita. Kemudian mimpi itu artinya tidurnya itu di atas jam 12 malam sampai sebelum subuh. Kemudian tidurnya sebelum zuhur, itu qailullah itu ya. Itu mimpi-mimpi yang baik ya, kenyataan, kemudian itu menunjukkan suatu kebaikan-kebaikan. Karena mimpi itu ada 3 teman-teman. Ada mimpi dari Allah SWT. Allah SWT berikan petunjuk bagi orang-orang yang soleh ya, tentang kebaikan-kebaikan itu. Kemudian ada mimpi godaan dari iblis ya, menakut-nakuti seorang hamba ya. Dan juga dikatakan bahwa iblis ini mencuri ya, mencuri dari artinya mendengar apa kejadian-kejadian pada seorang hamba ke depannya itu, maka kemudian dia dimasukkan di dalam mimpi seseorang itu gitu. Kemudian yang ketiga itu dari nafsu kita, artinya sesuatu yang kita hayalkan, pikirkan sebelum tidur, biasa itu masuk ke dalam tidur, tuh namanya bunga tidur teman-teman. Itu yang sebagai bunga tidur saja gitu. Jadi itu teman-teman ya, sedikit sekelumit ya tentang mimpi yang bisa menjadi kenyataan kalau itu mimpi itu baik ya. Itu mimpi yang sebelum tidur tuh kita menggunakan adab tidur ya. Adab tidur tuh teman-teman mesti tahu. Kemudian ada nanti mimpi yang tidur yang waktu-waktunya, yaitu waktunya itu jam 12 ke atas dan sebelum subuh. Itu selanjutnya sebelum zuhur itu teman-teman ya. Baru nanti mimpi itu akan menjadi baik ya. Mimpi kita ini kenyataan kebaikan-kebaikan yang Allah SWT tunjukkan di dalam tidur kita, begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita bacakan daripada pertanyaan netizen ya. Ini ada yang bertanya tentang mimpinya ya. Ini panjang sekali ya, panjang lebar ini. Cuman saya akan jawab intinya saja ya. Jadi pertama itu, kalau kita bermimpi tentang melihat wanita, itu menandakan satu kebaikan teman-teman ya. Baik wanitanya itu dia cantik ya, atau dia tidak cantik di dalam mimpi itu, atau dia senyum, mencium, atau apapun, intinya wanita itu menandakan kebaikan ya. Menandakan kebaikan dalam segi usaha, urusan. Misalnya kita punya usaha kita akan lancar, akan menguntungkan. Itu alamatnya teman-teman, tanda-tandanya. Nah itu, jadi ketika kita punya urusan atau punya masalah tidak akan cepat selesai. Kalau kita punya bisnis ya, maka bisnis ini akan maju, bisnis ini akan menguntungkan gitu. Jadi melihat wanita dalam mimpi itu adalah suatu kebaikan bagi kita. Nah kemudian kalau
harimau, ya, serigala, harimau, macan, ya, itu menandakan atau alamat musuh yang sangat kuat, yang sangat hebat. Jadi musuh yang sulit untuk sulit untuk kalahkan gitu. Nah, jadi ada musuh, orang-orang yang memusuhi kita, yang benci, yang tidak suka dengan kita, dan dia itu cukup berpengaruh kuat gitu. Nah, itu menandakan kalau melihat harimau di dalam mimpi. Nah, kemudian kalau saya lihat dari dua mimpi ini, bisa saja ya antum ini punya usahanya antum ini maju, usaha antum ini jalan, penghasilan banyak, tetapi ada orang yang gak suka, yang iri dengki, dan dia akan coba untuk merusak daripada nama baiknya atau usahanya. Itu bisa saja sebagai alamat kalau dari dua mimpi ini. Wanita menunjukkan daripada usaha yang bagus, maju, berhasil. Harimau adalah musuh, orang yang tidak suka dengan kita, dengan usaha kita. Itu alamat ya. Beristighfar, hati-hati, tetap minta pertolongan kepada Allah tentang apa yang terjadi ya setelahnya ya dari alamat ini. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini arti daripada mimpi teman kita ini yang bertanya tentang dua mimpinya ini. Oke, kita lanjut ke mimpi yang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau mimpi melihat orang yang sudah meninggal. Jadi mimpi melihat orang yang sudah meninggal itu satu alamat tanda kebaikan. Itu akan datangnya rezeki harta ya kepada seseorang itu. Nah, kalau melihat di dalam mimpi itu dia meninggal, kemudian ada yang menangisinya tuh, tetapi tangisannya itu tidak sampai meratap gitu ya, tangis biasa, sedih. Itu menunjukkan ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita, anak kita, keluarga kita akan menikah. Begitu mimpi kalau melihat orang meninggal. Kemudian yang lain ini bertanya tentang mimpi motong rambut. Jadi rambut wanita itu sebagai alamat tanda sebagai suaminya gitu. Kalau rambut itu sebagai alamat tanda menunjukkan pemimpin, suami. Jadi kalau motong rambut itu menunjukkan ada kesusahan ya yang akan dihadapi oleh suaminya ya. Ada kesusahan, kesedihan, bahkan ada takwil yang mengatakan bahwa akan sakit atau na'udzubillah min zalik, meninggal. Jadi ada kesusahan ya. Kesusahan intinya ujian lah begitu. Maka kalau mimpi seperti itu perempuan, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian itu juga sebagai isyarat bagi seorang perempuan, wanita, seorang istri itu untuk mulai berbakti taat kepada suaminya gitu. Ya, jadi itu. Karena rambut itu menunjukkan kepemimpinan, bahwa wanita dia pemimpinnya adalah suaminya. Yang lain lagi kita lihat. Nah, ini masih juga tentang melihat wanita di dalam mimpinya. Jadi wanita itu tetap ya seperti yang awal tadi, itu adalah sebagai alamat tanda kebaikan ya, baik harta, usaha yang lancar, kebaikan intinya ya. Kalau mimpi bertemu atau melihat daripada wanita di dalam mimpi ya. Nah, itu teman-teman pertanyaan-pertanyaan tentang mimpi yang pada kesempatan ini bisa saya jawab. Jadi teman-teman bisa bertanya di kolom komentar apapun mimpi teman-teman. Ya teman-teman, dalam hal ini ya tetap ya bukan hanya pendapat saya pribadi atau buat-buat, tapi ini ada pendapat para ulama. Terutama saya ngambil rujukan tuh dari kitab Al-Ahlam, yaitu karangan Ibnu Sirin. Jadi Ibnu Sirin lah ulama besar ya,
ulama besar beliau itu. Jadi siapa yang tidak mengenal ya Ibnu Sirin itu, jadi para ulama pasti mengenal dan ada kitab-kitab karangan beliau yang dipakai dibaca, yang jadi rujukan para ulama. Karena Ibnu Sirin bukan hanya ulama mimpi saja, ulama menafsirkan tauhid mimpi, banyak kitab-kitab beliau yang berkenaan tentang akidah, kemudian hati ya, qalbu, itu banyak beliau karang. Kemudian teman-teman, jangan juga kita merasa bahwa ini sebagai bukan ada hubungan dengan agama mimpi ini. Banyak hal-hal itu dari mimpi teman-teman ya. Ini azan asbab apa? Dari mimpi juga, mimpi sahabat kepada Rasulullah. Itu korban dari apa? Ya asalnya dari mimpi Nabi Ibrahim. Jadi banyak ya. Nabi Yusuf terkenal juga sebagai pentakwil mimpi. Jadi jangan juga kita itu menyampingkan, tidak menganggap bahwa mimpi ini bukan bagian dari agama. Bahkan Rasulullah bersabda itu satu bagian ya dari 70 sekian bagian kenabian gitu, mimpi itu. Tapi tetap seperti yang saya sampaikan di awal video ini, mimpi yang mana gitu kan, mimpinya orang soleh, kemudian pakai adab tidur dan waktu-waktu tidur tertentu, itu mimpi yang akan terjadi kebaikan-kebaikan. Tapi kalau mimpi dari syaitan menakut-nakuti, itu kapan saja ya, kita tidur sebentar saja bisa ditakuti di dalam tidur kita itu. Maka oleh karena itu, kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari mimpi atau petunjuk dari Allah dan lewat mimpi itu, ya kita pakai adab, kemudian tidur yang sesuai dengan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai di sini videonya teman-teman. Jangan lupa ya disebarkan video ini sebanyak-banyaknya, dan kemudian di subscribe teman-teman ya, agar mendapatkan notifikasi video-video yang saya sampaikan itu dihidupkan, daripada tombol loncengnya itu dihidupkan. Kalau ada mimpi teman-teman ya bertanya di kolom komentar. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.